Hai, halo semuanya. Jumpa lagi di channel IPS Klinik bersama saya Amin Rohmat Hidayat, masih di seputar fisioterapi tumbuh kembang anak. Baik, untuk melanjutkan video-video sebelumnya dan untuk memperjelas cerita-cerita yang mungkin teman-teman masih kurang clear bagaimana cara kita menanggapi dan memperlakukan anak-anak kita. Pada video kali ini kita akan ditemani oleh sahabat saya, rekan saya. Beliau adalah salah satu manajer di Royal Clinic Surabaya. Tidak lain adalah Dokter Gigi Sony, dan kebetulan anaknya kami rawat, kami terapi. Nanti di akhir penuturan beliau, sharing pengalaman beliau, nanti akan saya buatkan sebuah summary sehingga teman-teman akan lebih jelas. Gitu. Baik, tidak terlalu lama, kita dengarkan pengalaman beliau. Royal ini dia dokter Sony yang salah satu dokter gigi di sini, betul ya dok ya? Ya. Beliau ini anaknya terapi di Royal karena ada permasalahan dari tubuh kembangnya. Untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya beliau. Kita perkembangan dari sebelum terapi dan setelah terapi, dan kenapa memilih akhirnya harus diterapi, itu kenapa dok? Begini, terus terang ini Ken ini dari awal memang saya sudah diwanti-wanti sama dokter anaknya, karena Ken ini yang pertama dia waktu proses kelahirannya dia prematur, jadi umur 8 bulan setengah, jadi 34 minggu. Nah, yang kedua itu setelah dia lahir pun dia ada masalah, jadi dia harus agak lama di dalam NICU. Di dalam NICU juga kira-kira saya kalau nggak salah ingat sekitar 36 hari, jadi bukan main. Nah setelah itu memang semua berjalan dengan baik, dia keluar, perkembangannya baik, sehat. Saya waktu kontrol ke dokter anak memang sudah diwanti-wanti, karena kemungkinan ini dia punya masalah nanti bisa di tumbuh kembang. Jadi awal itu karena saya sudah diwanti-wanti begitu, oke, kita lihat perkembangannya. Nah, awalnya dia berjalan semua baik sampai umur 3-4 bulan itu dia bisa mulai guling-guling, bisa bergerak gitu, bisa. Tapi sampai umur 9 bulan itu dia tidak bisa merangkak. Jadi kalau dia jalan tuh seperti ular, jadi badannya yang memutar, jadi dia berusaha menggapai sesuatu tuh kayak ular gitu dia. Tapi suruh merangkak nggak bisa, sama sekali nggak bisa ya. Jadi iya kayak ngesot gitu ya. Jadi ya kayak ngesot, melayap gitu. melayap nggak juga, jadi dia jalannya tuh badannya tuh seperti, jadi badannya muter-muter gitu. Jadi bukan narik-narik ngesot, itu nggak bisa juga. Nah terus habis itu kebetulan teman saya itu ada dokter spesialis anak juga, dokter Susanto, dan memang mungkin bagian dari teman-teman yang biasa berhubungan dengan Pak Amin juga. Nah saya konsultasi, ini kan gimana? Dia bilang ya udah kalau gitu harus diterapi. Nah, akhirnya dengan dasar itu terus saya ke IBS. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Amin dulu, saya ngajak ngomong, saya utarakan permasalahannya, dan setelah itu mulai diterapi. Jadi awal muasalnya karena gitu dia terlambat merangkak, jadi nggak bisa merangkak waktu itu. Jadi saya ketemu dengan Pak Amin waktu itu di sini, di klinik juga sini Royal. Begitu di terapi sama Pak Amin, saya kira 2 minggu sampai 3 minggu saja, terus dia sudah merangkak. Itu berarti usia berapa? Mulai terapi usia? Dia terapi kira-kira usia 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Dengan dosis terapi seminggu cuma 2 kali. Seminggu 2 kali. Jadi kalau dari segi makan kan mungkin dulu nggak bisa makan daging atau dulu belum bisa minum sedotan, terus setelah diterapi jadi makannya semua tekstur masuk, bisa blender, bisa, itu gimana? betul. Makan itu salah satunya dulu dia tidak bisa mengunyah dengan yang agak keras, kayak kasar lah ya. Jadi kalau yang kasar itu dia seperti sensitif mau muntah.
lebih mau muntah. Oh iya ya. Tapi memang di terapi juga, terus waktu itu juga kita diminta untuk dilakukan di rumah. Tentunya terapi oral, terus otot-ototnya dia juga dilatih. Memang setelah itu kita memang karena kebetulan berdua ini ikut intens mengawasikan secara langsung, kita nggak menggunakan pembantu ya atau ini itu. Tapi setelah di terapi beberapa kali, saya kira jauh lebih baik. Dan kebetulan dari sisi varian makanan pun dia nggak terlalu masalah. Jadi ya untuk makanan saya kira dia sangat bagus pilihan makanannya ya. Misalnya kita sejauh ini juga kebanyakan masak sendiri, terus juga kombinasi antara buah, daging dan sayur itu nggak ada masalah. Cuman kalau permasalahannya teksturnya aja. Teksturnya aja kasarnya. Sekarang dia kalau masalah makan oke Bang. Nah, kesimpulannya adalah dalam tumbuh kembang itu yang harus kita pikirkan adalah milestone-nya, ya. Jadi anak-anak bisa tumbuh seperti itu seperti bangunan yang tinggi, ya. Ada pondasi, ada tiang, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya sampai atap, sampai kubahnya mungkin seperti itu. Kita tidak bisa membangun kubahnya tanpa ada lantai bawahnya. Tidak mungkin tanpa lantai 1 ataupun pondasinya. Sama seperti pada anak seperti itu, kita tidak bisa membangun atau itu tercipta sebuah kognitif yang baik, tidak tercipta sebuah bahasa yang baik tanpa ada sistem motorik, sistem sensorik yang sesuai dengan umurnya. Oke, kembali ke kasus Ken. Oke, Ken adalah anak dengan riwayat prematur. Jadi kita sudah bisa mengantisipasi, kira-kira mencegah kira-kira nanti apa yang akan terjadi pada anak-anak prematur. Sehingga pada saat kita ketemu Ken pada umur 8 tahun, kita membuat target bahwa Ken harus bisa merangkak. Oke, kita fokus pada merangkak. 3 minggu pertemuan, Ken sudah bisa merangkak dengan step-step yang dari sederhana menjadi kompleks, tentunya tidak langsung merangkak canggih, tidak. Kemudian kita lepas, kita stop terapinya karena targetnya sudah terpenuhi. Kemudian pada fase kedua kita jumpa pada dia umur 14 bulan, ternyata dia belum bisa berjalan, baru kita latih atau kita stimulasi untuk supaya bisa berjalan. Akhirnya dia bisa berjalan. Nah, kemudian pada fase yang terakhir, pada fase umur 2 tahunan, kita harus lebih konsentrasi pada dia tentang bagaimana balancingnya dia, equilibriumnya dia, bagaimana dia mengantisipasi dari jatuh, itu menjadi priority pada saat itu. Karena apa? Karena perkembangan motorik kasar yang sesuai dengan usianya akan membangun tahapan milestone di atasnya. Oke ya, milestone di atasnya apa? Tentunya motorik halus. Bagaimana Ken nanti memakai celana sendiri, bagaimana Ken mengancing baju sendiri, tentunya seperti itu. Dan
akan membangun juga kognitifnya Ken. Di samping tentunya terapi stimulasi sensorik dan edukasi tetap kami berikan pada fase umur 2 tahun pada saat itu. Oke, dan hasilnya luar biasa. Dengan kita membangun milestone yang ideal, sehingga kita lihat pada video tersebut Ken tubuhnya kokoh, kepalanya midline, tenang, tidak goyang. Artinya sensor vestibular, visualnya dia dan sistem ototnya dia sanggup membuat tubuh dia tegak. Kemudian matanya sanggup mendeteksi secara fokus, ya, central visionnya bagaimana, dia sanggup mendeteksi sebuah objek, dan motorik halusnya bisa diandalkan sehingga dia terlihat bisa membidik melalui pistol mainannya dia. Itu aktivitas yang terakhir itu tidak akan didapat bila mata anak masih sering tidak fokus lah, bahasa awamnya seperti itu, atau motorik kasarnya jelek, dalam arti tonus otot posturalnya kurang optimal, atau motorik halusnya kurang berkembang dengan baik, itu tidak akan didapat aktivitas seperti pada video Ken tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ken sekarang pinter, ya, kemudian bahasanya juga bagus, tidak hanya sekedar komunikasi, tapi intonasi bahasa tersebut bagus banget. Oke, pengalaman tersebut mungkin bisa akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Semoga anak-anak kita sehat dan pintar. Salam IBS, salam Royal.